Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan suatu pembahasan mengenai ruang kolaborasi topik 4 pada mata kuliah, yaitu perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rio Ahmad Rifai, dan yang kedua yaitu Nur Cahyana, dan yang ketiga Ita Yulandari. Dan di sini kami akan membahas mengenai aspek perspektif, dan kita harus ketahui terlebih dahulu nih, apa sih itu perspektif. Jadi perspektif ini adalah kemampuan untuk berpikir dalam memahami konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk menjawab pertanyaan atau masalah kompleks. Perspektif ini digunakan untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan memeriksa kesimpulan, implikasi, atau asumsi yang dibuatnya. Nah, perspektif ini, perspektif peserta didik dalam pembelajaran berbeda-beda karena peserta didik memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap materi yang dipelajari, seperti itu. Lalu selanjutnya itu mengenai keunggulan perspektif. Jadi apa sih keunggulan dari perspektif itu sendiri? Nah, peserta didik memiliki perspektif, yaitu peserta didik dapat memperoleh jarak kritis dan kepercayaan, perasaan, teori, dan daya tarik kebiasaan atau spontan yang menggambarkan bertindak sebagai pemikir yang kurang berhati-hati dan lebih berhati-hati. Nah, kemampuan perspektif ini terdiri dari yaitu kredibel, mengungkapkan wawasan, masuk akal, dan tidak biasa, seperti itu. Tadi sudah disampaikan mengenai kemampuan perspektif, bahwasanya dari kemampuan perspektif itu sendiri terdapat 5 poin. Yang pertama itu kredibel, yang kedua itu mengungkapkan, yang ketiga itu wawasan, dan yang keempat masuk akal, dan yang kelima itu tidak biasa. Lalu dari 5 poin itu apa sih maksudnya? Nah, kita mulai dari kredibel terlebih dahulu. Jadi kredibel itu adalah informasi atau bukti yang masuk akal, dapat dipercaya, sudah terbukti kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kredibel berdasarkan kemampuan perspektif dalam penilaian dan evaluasi understanding by design. Dimaksudkan agar peserta didik memiliki suatu tingkat kepercayaan dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dalam kredibel juga terdapat indikator penilaian. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan sikap terbuka terhadap sudut pandang teman. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh yang bisa ditemukan dalam lingkungan sekitar. Nah, lalu bagaimana cara guru membangun kemampuan kredibel peserta didik? Nah, yang pertama itu mengajarkan peserta didik memiliki sikap terbuka terhadap sudut pandang semua temannya. Dan yang kedua itu mengajarkan peserta didik untuk mempelajari materi berdasarkan lingkungan sekitar sebelum menyampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengungkapkan. Nah, jadi mengungkapkan dalam KBBI ini merupakan suatu menerangkan dengan jelas, menguraikan suatu tindakan, menyatakan, mengungkapkan dalam ranah kemampuan perspektif merupakan menerangkan dengan jelas berdasarkan sudut pandang peserta didik. Dalam mengungkapkan juga terdapat indikator penilaian. Yang pertama, peserta didik dapat mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan argumen mengenai pernyataan yang diungkapkan temannya, seperti itu. Dan cara guru membangun kemampuan peserta didik yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat mengungkapkan ide dan gagasannya. Dan yang kedua itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan oleh temannya. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai wawasan. Wawasan merupakan suatu kemampuan seorang dalam memandang, cara meninjau, cara melihat, dan
tangkap indrawi terhadap suatu objek permasalahan. Nah, wawasan terkait dengan bagaimana peserta didik mampu melihat kehidupan dan berbagai perspektif. Dalam wawasan juga ini terdapat indikator penilaiannya. Nah, jadi apa saja indikator penilaiannya? Nah, yang pertama itu peserta didik mampu memberikan definisi mengenai materi yang diajarkan dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik mampu memberikan gagasan berdasarkan pengalaman yang pernah dialami dan diketahui sebelumnya. Dan yang kedua itu cara guru membangun wawasan peserta didik. Nah, cara membangun wawasan peserta didik yang pertama, meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai masuk akal. Masuk akal merupakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan dan dinyatakan dalam bahasa. Peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Dan peserta didik juga dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi dengan melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Nah, dalam masuk akal juga terdapat indikator penilaian. Nah, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyampaikan pendapat sesuai fakta dan mampu memberikan contoh logis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memecahkan gagasan atau ide dan permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Lalu peserta didik dapat memberikan alasan yang relevan atas argumen yang dibuat secara logis dan masuk akal. Dan yang selanjutnya itu cara guru membangun kemampuan masuk akal peserta didik, yaitu membiasakan peserta didik untuk membangun dan menyampaikan kejadian fakta dan logis di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu mengenai tidak biasa. Nah, tidak biasa ini merupakan kejadian atau transaksi yang mendasari harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi. Nah, kemampuan perspektif biasanya dibuat berdasarkan pandangan umum atau pemikiran umum yang dilihat oleh manusia. Nah, akan tetapi ada kalanya pandangan tersebut menjadi tidak bisa bagi orang-orang tertentu yang memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, ketika dihadapi suatu gambar dan suatu sudut pandang yang tidak biasa. Nah, dalam tidak biasa ini juga terdapat indikator penilaiannya. Yang pertama itu peserta didik dapat memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Dan yang kedua itu peserta didik dapat merancang inovasi dari produk yang dihasilkan. Lalu cara guru membangun kemampuan tidak biasa peserta didik. Nah, membangun kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan guru melalui pembelajaran berbasis masalah kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, itu saja mengenai RUPAL pada topik 4. Maka sekian dari saya ya. Apabila terdapat sebuah kesalahan secara lisan atau tingkah laku yang tidak berkenan, maka saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.